Halo, selamat malam teman-teman investor dan trader. Kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini saya ingin bahas saham SMDR atau Samudra Indonesia. Kebetulan dia salah satu saham ya sebenarnya di dalam eh, apa ya indeks transportasi, tetapi memang bukan merupakan pilihan saya atau top choice saya. Tetapi karena saya melihat banyak investor atau trader yang berharap bahwa SMDR akan terus mendaki, mari kita review. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya. Dan mari teman-teman kita simak review saya mengenai Samudra Indonesia. Hasil Q2 pasti bagus. Kenapa Samudra Indonesia ARB lagi? Oke, seperti biasa, teman-teman, saya mau mengingatkan bahwa saya telah membuatkan video dengan judul IISG GCI Second Half. Apakah badai sudah berlalu yang saya rilis 29 Juni? Jawabannya adalah saya kasih hint bahwa di bulan Agustus bullish akan terjadi, teman-teman. Jadi teman-teman patut untuk kembali menyimak video saya ini dengan alasan mengapa saya bisa bilang bullish itu akan terjadi. By the way, pada saat saya ngebuat video ini tanggal 29 Juni, besoknya tanggal 1 Juli IHSG sempat jatuh ke bawah 6.600 ya, kalau nggak salah sampai ke bawah 6.600 dan sekarang sudah kembali lagi ke 6.800. Waktu IISG jatuh saat itu adalah terpicu dengan isu inflasi yang terus naik, inflasi di Indonesia ya teman-teman. Oke, mari kita mulai. Berikut adalah SMDR Financial berdasarkan 22 Q1 atau kuartal pertama tahun 2022. Semuanya looking good, revenue naik 95%. Wow, net income-nya naik sebesar 340%, mempunyai net profit margin yang cukup besar yaitu 125%. Operating income-nya juga luar biasa kenaikannya. Pokoknya semua positif ya teman-teman. Ini sumber saya ambil dari Google Financial. Ya ternyata selama ini saya banyak ngambil data broker, ternyata Google Financial ini juga ya lumayan cukup akurat ya teman-teman untuk sekedar kita bisa dapat insight atau summary-nya atas dari laporan keuangan. Gak apa-apa, ini bahkan pertama kali saya coba pakai Google Financial. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa semuanya baik dan terutama COGS atau cost of revenue-nya dari SMDR juga mengalami kenaikan tetapi hanya sebesar 55%. Jadi sebenarnya ya cukup efektif ini si Samudra Indonesia. Ya, jadi semuanya ini bagus, tapi kenapa terus turun dan bahkan hari ini ARB. Kemudian proyeksi di kuartal 2 untuk laporan keuangan kuartal 2 bisa dipastikan juga bagus. Saya mengambil kesimpulannya dari mana? Kita bisa melihat dari neraca dagang Indonesia kuartal 2. Ini adalah pertumbuhan ekspor, ya perkembangan pertumbuhan ekspor secara month on month dan ini secara year on year. Kalau kita ambil patokannya dari bulan April, memang ada sedikit penurunan, ya teman-teman. April sedikit turun dari posisi Maret, kemudian turun lagi dari posisi Mei, dari posisi Mei turun lagi, kemudian naik lagi di bulan Juni. Berikut juga sama pertumbuhan secara year on year juga masih tinggi di bulan April, agak drop di bulan Mei, dan naik lagi di bulan Juni. Jadi ini adalah kita untuk melihat dari sisi ekspor bahwa Samudra Indonesia ini juga banyak dipakai dalam pengiriman barang untuk luar negeri. Juga pasti juga pemasukan
Samudra Indonesia juga dipakai banyak untuk import masuk ke dalam negeri. Tetapi tolak ukur saya pakai ekspor karena ekspor kita saat ini lebih besar daripada import kita. Nah, ekspor kita itu banyak dikontribusikan terutama dari ekspor non-migas, CPO, dan tambang. Dan saya belum sempat breakdown karena ini konsepnya ada technical analysis. Cuman saya yakin dan percaya bahwa Samudra Indonesia dapat uh, membantu shipping logistik untuk ekspor, keperluan ekspor, karena dia mungkin lebih lebih banyak kapal-kapal kontainer yang bersifat non migas. Seperti itu, teman-teman. Jadi dapat dipastikan kuartal 2-nya juga akan bagus dari Samudra Indonesia. Lalu kenapa turun? Hasil laporan keuangannya akan bagus. Kenapa turun lagi? Mari kita coba lihat bagaimana pendekatannya secara teknikal. Sebelumnya saya akan mencoba memakai pendekatan secara Elliott Wave. Saya akan share dengan teman-teman bagaimana Elliott Wave itu bisa membantu estimasi kita ke depan. Ini saya coba share adalah BBB. Ini teman-teman bisa lihat tanggalnya di bulan Juni, di mid Juni, 16 Juni kalau nggak salah. Saya estimasi pada saat itu BBB mempunyai bottom antara 10.50 sampai dengan 9.45. Waktu saya estimasi BBB ini ada di level 1.100. Memang saya beberapa kali melakukan fine tuning ya untuk menemukan bottomnya IISG. Untuk menemukan bottomnya BBB. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman nanti cek, maka BBB di Juli 2022 low-nya ada di 945, yaitu kurang lebih tepat dengan estimasi di gambar saya waktu saya gambar di 1100 BBB. Kemudian ASA juga teman-teman bisa lihat, ini adalah target turunnya saya. Waktu itu ASA masih di level 2100 waktu saya membuat target estimasi turun. Bottomnya saya lihat ada di 1540, yaitu wave 4 C-nya dari ASA. Nah, teman-teman bisa cek bahwa ASA Julinya itu low-nya di 1430, jadi berbeda hanya sekitar 100 poin dari estimasi bottomnya saya. Kemudian untuk ESA, ya teman-teman bisa lihat, saya estimasi ESA ini dari level berapa ya ini? Kira-kira 1.200 ya teman-teman. Saya estimasi ESA ke level 9.915. Saya waktu itu estimasi ada rebound, tapi tidak ada kejadian rebound di sini. ESA bahkan langsung tembus ke bawah, dan saya estimasi bottomnya itu ada di 940. Nah, tapi apa yang terjadi? Bottom ESA ada di 740, teman-teman. Ya, 740, baru dari 740 saya targetkan ESA akan menuju 1.700. Tapi 1.700 kan belum kejadian, jadi kita belum tahu nih apakah benar ESA akan mencapai 1.700. Nah, tapi yang menarik adalah mari kita lihat bottomnya ESA, kita lihat ada di Juli itu di 695. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini ESA kalau nggak salah sekarang udah di 970 ya. Berarti udah di level ini lagi gitu ESA. Jadi ya miss-nya hanya sekitar 55 poin dari estimasi bottomnya saya di 740. Jadi Elliott Wave memang kira-kira bisa memberikan estimasinya. Bukan saya, Elliott Wave-nya. Tembus-tembus sedikit, berubah-berubah sedikit, ya wajar, tetapi kira-kira kita bisa dapat melihat estimasi bottom-nya. Ya, ini ESA sudah melakukan ini wave 4, wave 4-nya ESA. Secara garis besar ESA ini ada wave 4, kemudian ini wave 4 kecilnya membuat pattern A, B, C. Ya, targetnya waktu itu di 740 dan ESA membuat bottom di 695. Mari kita lihat, jadi bagaimana dengan SMDR? Oke, sebentar teman-teman. Ya, saya sudah siapkan. Ya, ini SMDR ya teman-teman.
Mari kita mulai dengan chart kosongnya. Pertama kita ukur ya, yang biasa saya lakuin. Biasanya saya ukur dulu seberapa dalam SMDR akan melakukan koreksi. Ya, ini biasa saya ukur dulu berapa kedalaman SMDR nih pada saat dia melakukan rebound yang pertama kali. Ya, jadi teman-teman bisa melihat SMDR itu mantul tepat di level 61,8% ya. Tepat nih, teman-teman bisa lihat. Dia mantul, kemudian dia naik. Sorry. Sampai bawah sini. Iya, benar. Proyeksinya gitu. Ini proyeksi yang pertama. Saya tarik garis ke sini, kemudian pantulin ke atas. Dia SMDR itu mantul di proyeksi 61,8 ya. Terus dari 61,8 sebenarnya kita tarik lagi, kita perbaikin lagi garisnya, kita lihat itu adalah golden ratio ya. Kalau teman-teman mau tahu kenapa 61,8 itu adalah golden ratio dari Fibonacci. Biasanya sih kalau misalnya terjadi apa namanya dia mantul pertama, nah ini level 61,8 yang tadi mantul dia tembus ke bawah. Nah, kemudian dia tertahan di level 2170 atau tepat di level 85,4% dan tepat di MA 100. Oke, kemudian dia rebound. Nah, kita mengukurnya bagaimana? Apakah dia akan terus melakukan rebound atau tidak? Yang paling penting adalah kita melihatnya seperti ini, teman-teman. Pertama, bila SMDR mau melakukan rebound, benar-benar firm reboundnya akan terus melakukan rebound. Sorry, ini saya salah. Teman-teman harus coba tarik retracement-nya. Ya, retracement levelnya teman-teman tarik ke sini. Ya. Nah, yang menarik, ntar kita coba buat 2 kali retracement level biar kita bisa lihat ada di mana aja ini si SMDR apa namanya resisten dan supportnya. Ya, ini dia. Menarik teman-teman, menarik sekali. Ya, teman-teman bisa lihat ya. SMDR di sini ada cluster, ya, ada cluster ini ada double nih, ada double garis seperti ini. Berarti ini adalah cluster. Maka dari itu SMDR tidak bisa, makanya SMDR bukan tidak bisa, biasanya kalau ada cluster ini sulit ditembus oleh apa namanya suatu saham yang mau rebound. Meskipun kalau teman-teman tarik garis ya seperti biasa, kalau kita ngeliat tarik garis yang biasa ya, nih kalau kita mau tarik garis biasa, teman-teman bisa menariknya seperti ini, ya. Teman-teman bisa narik garisnya. Sebenarnya teman-teman akan melihat, wow, dia udah breaking trend, dia udah breaking trend line, buy, ya. Biasanya kan seperti itu ya. Saya juga dulu biasa seperti itu. Tapi kita melihat di sini ada yang namanya cluster, gitu. Sebenarnya tadi harapan saya sebelumnya itu adalah dia SMDR itu naiknya sampai sini nih. Harapan saya yang pertama. Nah, karena ini klasternya adalah double dia. Nih, di level 3040 sampai 310, kemudian dia akan mengalami terus turun ke bawah. Nah, dalam konsep Elliott Wave, ya saya juga sebenarnya, saya jujur, saya sedikit belajar autodidak dan mempelajari. Tetapi kenapa saya lebih senang dengan konsep technical analysis Elliott Wave? Menurut saya Elliott Wave itu sangat powerful karena dia bisa membaca ekspektasi pasar itu mau melakukan apa. Ya meskipun mungkin tidak 100% tepat, tetapi saya bisa lihat bahwa Elliott Wave ini sekitar, ya bisa cover sekitar
90%, 85 sampai dengan 90% bisa ngebaca arah pergerakan pasar seperti apa. Oke, jadi yang paling tepat adalah kita bagaimana memetakan apa ya, teman-teman, sebenarnya SMDR ini udah berada pada wave keberapa gitu. Itu yang paling penting, ya. Jadi mungkin teman-teman bertanya, kok saya yakin banget SMDR itu wave penurunan, ya. Ini kan tadinya nih sebenarnya ini ya, kalau teman-teman mau lihat saya nih ini saya siapin kemarin nih teman-teman. Nih saya siapin kemarin dan saya juga proyeksinya ke sini nih. Nih, saya siapinnya proyeksinya ke sini nih teman-teman. Ke 3080 nih. Harapan saya ini oret-oretan saya kemarin. Lihat patternnya, saya udah buat pattern A, pattern B. Nah, memang harapan saya dia akan melakukan koreksi gitu ke sini. Kuncinya di sini teman-teman. Ini saya melihat ini adalah wave 3-nya SMDR dan kemudian saya melihat adalah MACD-nya melakukan dead cross dan terus dalam sampai masuk ke teritori negatif, teman-teman. Meskipun di sini sudah mungkin teman-teman bilang ini golden cross, tetapi dia MACD sudah masuk ke teritori negatif. Teritori negatif itu biasanya agak berat untuk dia lanjut balik ke teritori positif. Jadi ini MACD ini ada teritori positif, ini ada negatif. Nah, ini teman-teman bisa melihat video saya mengenai divergent convergent. Jadi dari sana saya melihat bahwa ini adalah wave 3, kemudian ini adalah wave 4-nya SMDR. Ya, ya, oke. Nah, karena ini proyeksinya sudah jadi, ya teman-teman. Tadinya, nah ini teman-teman bisa lihat nih. Saya memproyeksikan SMDR itu di mana. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini proyeksi saya kemarin nih, teman-teman, bahwa akan nyampe sini. Ternyata SMDR tidak sampai tidak nyampe level ini. Karena itu harus saya turunin. SMDR ada di level sini. Ada di level sini SMDR. Kemudian ini garisnya akan saya perbaikin. Garisnya akan saya tarik dari sini. Ya. Dan bottomnya saya juga perbaikin di sini, bottomnya. Yes. Jadi kalau ini kan sudah tidak bisa, karena udah hari ini dia ARB ya, kalau nggak salah ya. Mari kita coba, aku juga bingung nih, coba bentar, aku belum biasa, coba aku gedein. Coba, jadi supaya teman-teman bisa melihat. Oh, oke, font size-nya saya gedein ya, jadi teman-teman bisa melihat. Oke, bisa melihat dengan jelas. Pattern 4ABC, ya, teman-teman bisa melihat nih, pattern 4ABC yang saya buat. Ini pattern, ini wave 4, ini wave, ya, ini wave 4-nya si SMDR. Wave 4 itu adalah wave korektif. Jadi benar, SMDR masih menyimpan satu wave lagi. Jadi saya menilai ini adalah wave A, kemudian ini wave B. Maka SMDR saya estimasi akan menuju wave C-nya di level yang pertama. Kemungkinan besar SMDR akan ke level ini. Level pertamanya. Untuk C-nya. Ada dua ya. Ke 1780. Ya. 1780 atau, jadi saya tulis nih di sini jadi biar teman-teman bisa ngebaca. 1780 ya, atau worst skenario-nya coba bentar saya lihat. Oke, so far sih biasanya karena SMDR ini kan naiknya ini lebih karena laporan keuangannya bagus ya. Jadi saya maintain saat ini SMDR akan koreksi untuk menuju wave C-nya di
Ya, wave C-nya di sini nih, 1780. Selama wave C-nya tidak wave C kompleks. Wave C kompleks itu pengertiannya gini. Wave C ini bisa terdiri dari 5 wave lagi, teman-teman. Ya, saya berharap biasanya sih wave yang tidak misalnya suatu saham yang naiknya gara-gara laporan keuangan, dia wave penurunannya itu biasanya dia nggak kompleks. Biasanya. Tapi worst case scenario adalah ini ada skenario satu ya, bisa dibilang saya bilang ini SMDR ini adalah skenario satu, skenario satu SMDR, skenario satu. Skenario 2-nya adalah SMDR seperti ini. Dia turun dan menuju ke level 1080. Tapi saya rasa enggak ya. Kalau 1080 ini terlalu dalam. Tapi nggak apa-apa. Kita better siapkan beberapa skenario. Jadi, ya benar. Saya siapkan beberapa skenario, yaitu skenario kedua di 1080. Ini dia, skenario kedua. Tapi kejauhan ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan cuma sebuah skenario. Seperti ini yang saya lihat teman-teman. Ini adalah skenario dari apa namanya SMDR. Idealnya sih cuma ke 1780, kemudian SMDR dari sana dia lanjutin nyelesain wave 5-nya. Ya, wave 5 intinya bisa dibilang di atas 4000 lah. Nih, wave 5 nih. Kalau misalnya nanti selesai, wave 5-nya SMDR akan berada di pokoknya somewhere di atas nilai 4000. Kenapa hal ini terjadi ya teman-teman? Simpelnya gini, kalau saya selalu berpendapat technical analysis itu harus bisa menjelaskan fundamentalnya. Nah, kenapa SMDR melakukan koreksi? Definisi saya biasanya upside-nya ini sudah mulai terbatas. Nah, teman-teman. Ya, meskipun laporan keuangannya bagus, tetapi upside-nya udah mulai terbatas. Mungkin hanya di level upside-nya SMDR itu mungkin hanya di level 4.500 atau 4.800. Maksudnya definisinya biasanya fund manager nggak mau melakukan targeting langsung naik ke atas. Jadi dia bawa dulu turun koreksi untuk kemudian dia naikin lagi. Seperti itu kira-kira skenarionya. Jadi sampai sejauh ini saya masih melihat bahwa SMDR akan jatuh ke 1780 seperti ini. Nah, saya bisa aja salah, yakni bahwa skenario ini mungkin tidak terjadi ya ke 1780, maka teman-teman bisa melihat patokannya dari sini. Ya, ini dia. Yang sudah saya buat ya. Bisa saja saya salah. Kalau saya salah, yang paling utama adalah yang harus terjadi adalah bila skenario saya salah, yang paling utama adalah pertama SMDR ini harus bisa nembus level ini nih teman-teman. 2850 harus bisa tertembus. Sorry. Ini adalah 2850 ya. Harus bisa tertembus level ini. Harus bisa tertembus dan bertahan di atasnya karena ini adalah level retracement. Kemudian untuk SMDR terus melanjutkan kenaikannya, maka SMDR harus bisa juga setelah 2850, maka teman-teman harus bisa juga melihat SMDR harus bisa menyelesaikan sebentar.
Sebentar saya kecilin. Untuk misalnya teman-teman bisa melihat SMDR, misalnya saya salah nih, SMDR tidak ke 1780, maka SMDR harus juga menyelesaikan level ininya, teman-teman. Ya, 3340. Kalau SMDR berhasil menyelesaikan level 2850 dan 3340, maksudnya bertahan di atas 2850, kemudian bertahan di atas 3340, maka SMDR akan menyelesaikan ke atas level K1000-nya. Ya, kira-kira gambaran saya seperti itu. Tetapi saya mau sedikit sharing juga sama teman-teman seperti ini. Oke, ini SMDR. Ini SMDR. Saya pengen ngasih lihat, ini kecurigaan saya sih, tetapi teman-teman bisa, ya teman-teman bisa bandingin ya. Oke, ini saya deletein dulu. Ya, tadi MACD saya sudah jelaskan. Nah, sekarang saya mau menjelaskan kecurigaan saya nih, kecurigaan saya lainnya. Kalau teman-teman memperhatikan, pergerakan SMDR itu seperti bergantian dengan pergerakannya ASA. Mari kita coba buktikan. Ya, pengertiannya gini. Jadi fund manager itu ternyata gantian dia naikinnya suatu saham di dalam satu sektor. Kita coba masukin tambahannya gimana ya? Saya juga belum pernah nih. Compare simbol. Nah, oke, saya rubah ya. Ini kita delete, jadi biar nggak bingung. Di bawah soalnya udah ada ASA. Saya lupa nih, bentar. Ya, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman nanti bisa bandingin. Kita bandingin pergerakannya. Oh, dia udah berubah deh secara percentage ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, bagaimana ASA itu bergerak. ASA bergerak, SMDR masih di bawah. Nih, ditahan terus sepanjang April. Memang SMDR mulai naik, tetapi naiknya tidak signifikan, teman-teman. Pelan-pelan sampai ASA mencapai puncaknya di sekitar Oktober. Nah, begitu ASA mengalami penurunannya, teman-teman bisa lihat nih, SMDR baru memulai kenaikannya secara agresif. Nggak apa-apa, ini hanya kecurigaan saya. Dan di saat SMDR memulai penurunannya, ASA memulai rebound-nya. Seperti itu. Jadi ya ini masih kecurigaan saya bahwa naiknya ini bergantian. Ini sayangnya dibaginya pakai persen ya, bukan pakai harusnya pakai currency ya. Saya masih kurang paham sih. Coba. Nah, ini enak nih ngelihatnya. Yes, bagus karena kita delta ininya sama. Ya, teman-teman bisa lihat. Ini yang saya maksud. Ya, pada saat ASA dinaikin terus sampai dengan 4.000 nih tertingginya, ya, SMDR bergeraknya pelan. Naik sih, tapi masih pelan, masih pelan. Nah, teman-teman lihat pada saat ASA memulai tren penurunannya, ya, baru SMDR ini digas naik secara delta. Ya, memang tapi pada saat SMDR memulai penurunannya, ASA masih mengalami penurunannya. Tapi dilihat di sini, setelah selesai SMDR masih masuk tren turun, ASA sudah mulai break dari tren turunnya. Ya, ini hanya pengamatan saya. Jadi ya, sepertinya
pasar bergantian di dalam menaikkan valuasinya antara SMDR dan ASA. Oke, itu hanya sharing tambahan buat saya. Jadi semoga teman-teman kira-kira bisa memilih. Kalau teman-teman tetap stay dengan SMDR, tadi saya sudah kasih level-levelnya. Jadi semoga teman-teman bisa tahu apa yang akan apa yang akan terjadi dengan SMDR berikutnya. Dan bila memang analisa saya ini salah dan tidak menjadi kenyataan, bahwa SMDR tidak turun ke 1780, jadi teman-teman juga kiranya dapat tahu barrier tanda-tandanya SMDR itu tidak akan menyentuh 1780 itu di mana. Oke, ya, seperti biasa, ingat ini, we sell when other buy, and we buy when other sell. Jadi, banyak yang masih buy di SMDR, tetapi sebenarnya saya melihatnya SMDR memulai fase penurunannya, dan itu biasa. Dan teman-teman yang mungkin sudah mau melepas ASA, adalah menurut saya it's time to buy ASA. Oke, karena bagi saya semua itu hanya masalah valuasi. Jadi tenang, penurunan SMDR ini adalah karena banyak fund manager atau investor merasa upside-nya SMDR dari level 4.000 itu sudah terbatas, sehingga ya mereka berniat menurunkannya untuk lebih mendapatkan hasil yang maksimal atau return yang maksimal daripada SMDR. Komo Energi dan CPO soon akan kita call buy. Oke? Question atau pertanyaan, silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Disclaimer informasi oleh saya tidak mempunyai posisi pada saham SMDR, dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli. Terima kasih teman-teman telah menonton video sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya. Dan semoga bisa tetap cuan dari SMDR. Dan kalau loss, minimal loss saja dari SMDR. Salam cuan dan salam ide investasi. Dan tunggu video-video saya berikutnya.